ada soal mengenai work and energy. Ya, di sini ada work dan energy. Ya, ada sebuah benda. Dia bilang ada sebuah benda di atas meja. Nggak tahu di atas meja ya, pokoknya sebuah benda di atas meja. Dia benda ini akan bergerak sejauh bidang meja ini. Ya, kalau dikasih kata begini, dia bilang kecepatan benda di tanah jika pada lantai atas ada gesekan, ada friction. Sebenarnya gini, kalau ini kecepatannya 4, kalau ini licin, berarti kalau ini kecepatannya 4, di sini pasti 4. Setuju ya? Ipin ulangi lagi. Ya. Kalau ini kecepatan 4, pergi ke sini, ini tetap 4 kalau licin. Setuju? Ya. Tetapi ini konteksnya dia bilang lantainya kasar, lantainya ada gesekan. Kalau lantainya ada gesekan, benda ini jalan ke sini, kemudian melambung, jatuh di titik 3. Yang dia tanya, berapakah kecepatan benda ini sampai di tanah? Ya. Yang dia tanya ini berapa kecepatan benda ini sampai di tanah? Itu jadi problemnya. Gampang. Kipin kan kemarin ngomong, kalau work dan energy, rumusnya kamu cukup 2 konsep. Itu EM1 sama dengan EM2 atau W sama dengan delta EM. Gitu ya Kipin bilang. Nah, Anda perhatikan dari 1 ke 2 Kipin bisa mengatakan analisanya dari 1 ke 2 ada friction. Ya, kalau dari 1 ke 2 ada friction, maka Kipin bisa mengatakan W itu sama dengan delta EM. Nggak bisa ngomong EM1 sama dengan EM2, nggak bisa. W sama dengan delta EM. W-nya ini diisi min FK kalikan S. Apa ini S? S ini jarak. Ya kalau mungkin di Cambridge ini namanya D distance ya. Min FK kali S. Delta EM-nya ini Kipin bisa tulis EM2 min EM1. Santai aja. Tidak perlu terlalu langsung rumus. Ya Kipin tulis formulanya min FK kalikan S ya. S-nya tahu sepanjang 60 cm 0,6 ya. EM2 ini artinya EP2 ditambah EK2. Setuju? Ya, lah EM1 ini Kipin bisa tulis EP1 ditambah EK1. Nah, kita lihat keadaan pertama punya EP enggak? Kipin anggap dia enggak punya EP. Terus kamu tanya, Kipin punya EP dong. Kipin ngawur ngomong enggak punya EP. Punya EP-nya. Ini punya H. Ya oke, Kipin anggap acuannya di lantai ini. Jadi seolah-olah kita mikir dia masih di lantai. Ya, Kipin nggak ngomong yang di sini. Kecuali kalau ini dengan ini ada tingginya. Ya, kita masih ngomong dari keadaan 1, keadaan 2. Logiknya dia masih horizon, masih horizon. Jadi Kipin mengatakan EP1-nya 0, EP2-nya 0. Oke ya. Terus Kipin tanya, punya enggak kecepatan? Oh punya kecepatan berarti punya EK. Punya EK2 enggak? Jelas punya. Kalau dia enggak punya EK2 enggak mungkin dia bisa jalan. Setuju ya? Jadi Kipin tulis min FK katanya ada gesekan. Gesekannya 10. Jadi Kipin bisa tulis ini min 10. S-nya Kipin diisi 0,6. Harus meter ya. EK2-nya Kipin tulis setengah MV2 kuadrat. Setuju ya? Terus Kipin tulis EK1-nya setengah MV1 kuadrat, udah kan? Terus Kipin bisa tulis gini, Kipin bisa tulis gini, min 10 kali 0,6 berarti min 6, betul? Setengah, M-nya berapa? Oh M-nya 1, V2-nya berapa? Nggak tahu, justru aku butuh V2. Kalau aku nggak bisa nyari V2, aku nggak bisa nyari V1, V3, setuju ya? Min setengah, M-nya berapa? M-nya 1, V1-nya berapa? V1-nya 4. Berarti 4 kuadrat. Kipin hitung berarti min 6 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ini 16 dibagi 2 berarti min 8. Oke, setuju ya? Kipin naikkan di sini. Ya, Kipin naikkan di sini. Berarti min 6 ditambah 8. Berarti Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis, tarik ke sini. Berarti min 6 ditambah 8 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oke? Habis itu min 6 tambah 8 itu 2, setengahnya 2-nya naik ke atas berarti 4 sama dengan V2 kuadrat. Dari sini Kipin bisa tahu V2-nya adalah 2. Setuju?
Oh, kalau V2-nya 2 berarti Kipin sudah tahu ini. Betul ya? Jadi asal mulanya ini punya kecepatan dari sini. Gitu ya. Tapi kalau ini licin juga nggak usah ngerjakan ini. Kalau ini kecepatannya 4, di sini pasti 4. Setuju ya? Kayak kamu main di apa namanya skating mungkin ya. Jadi S itu dianggap gesekannya kecil sekali. Jadi dianggap kecepatannya sama. Oke? Nah, setelah Anda bikin seperti ini, setelah ketemu V2, baru kita bikin dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. Ya, dari 2 ke 3, dia bilang no friction. Betul kan? Analisanya itu cuma memikir, apakah ada friction atau enggak? Dari keadaan awal ke keadaan akhir ada friction enggak? Konsepnya itu kuncinya. Ya, harusnya kamu pegang. Setelah itu, apapun soal itu mudah. Ya, rata-rata besok itu quiz mereka ya. Dari 2 ke 3 berarti Kipin bisa mengatakan tidak ada friction, maka Kipin mengatakan EM2 sama dengan EM3. Setuju ya? EM2 sama dengan EM3. EM2 ini Kipin bisa tulis EP2 ditambah EK2 sama dengan EP3 ditambah EK3. Nah, ini baru kita bilang ya. Di keadaan 2 punya EK enggak? Punya kecepatan. Di keadaan 2 punya EP enggak? Ini yang kita mau ngomong. Keadaan 2 punya EP enggak? Punya. Kipin, aku tanya, kenapa kok tadi Kipin bilang ini EP2-nya kok 0? Kok ini punya? Nah ini yang bikin orang salah kaprah. Ya, ini yang bikin mindset kita salah kata. Yuk bikin dari 1 ke 2 konstan, dari 1 ke 2 posisinya di lantai. Ya, kita bikin acuannya di lantai, gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya 2 dan 3, kita acuannya pakai yang di bawah. Ya, Kipin kan pernah bilang di konten di VT ngomong, energi potensial di mana-mana selalu berbeda-beda, tergantung dari acuan. Tetapi perubahan energinya, perubahan usahanya selalu sama. Itu konsep. Ya, oke. Kipin nggak usah panjang lebar, Ibu bisa lihat di VT, ya. Kipin bilang EP2 ada, dia punya ketinggian. Di titik 3 punya enggak EP? Enggak punya, karena enggak punya ketinggian. Loh, dia di tanah. Berarti Kipin bikin 0. Oke? Berarti Kipin bikin EP2 adalah M kali G kali H2, EK2 setengah M V2 kuadrat. Yang dia tanya kecepatan di tanah, Kipin tulis. Berarti EK3-nya Kipin tulis di situ adalah setengah M V3 kuadrat. Kipin tulis setengah MP3 kuadrat. Kipin tulis di sini M-nya 1 dikali 10, H2-nya 4. Oke, Kipin tulis gini ya. Ditambah setengah M-nya 1, V2-nya sudah tahu 2 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 1, V3-nya yang diminta. Kita hitung 1 kali 10 kali 4 berarti 40, ditambah 2 kuadrat 4 dibagi 2 berarti 2 sama dengan setengah V3 kuadrat. Nah, dari sini Kipin tulis, pindah ke bawah, 40 tambah 2. Oke, Kipin tulis di sini ya supaya cantik kelihatannya. Ya, Kipin tulis di sini. Tadi di sini adalah didapat ya, sorry Kipin pindah, berarti 2 sama dengan setengah V2 kuadrat, berarti V2-nya sama dengan 4 ya. 4 V2 kuadrat berarti V2-nya 2. Oke ya. Tadi min 8 pindah sana. Oke. Kipin langsung di sini 42 sama dengan setengah V3 kuadrat. 42 kali 2 pindah ke sana berarti 84 sama dengan V3 kuadrat. Dari sini kamu bisa ketemu V3 berapa? Akar square root 84. Selesai. Kipin disederhanakan berapa itu nanti urusan belakang. Yang penting kamu bisa tahu pola bikinnya. Oke, Kipin kasih lagi soal berikutnya itu bermain di sini ya. Kipin kasih lagi soalnya seperti ini. Oke, lanjut, Kipin lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada soal mengatakan demikian ya. Kayak sebuah roller coaster, kayaknya sebuah roller coaster ya. Kipin kasih soalnya seperti ini ya. Sebuah gini dia bilang, ya. Di sini ada benda, dia bilang ada benda. Ya, ada benda di sini. Kipin nanti masuk ke bandul, Kipin kasih bandul ya. Tadi ada pertanyaan
bagaimana kalau ada soal keluar bandul? Bandulnya Kipin nanti variasi, nanti kamu bilang, perhatikan. Ya di sini dia bilang setengah lingkaran seperti ini. Kamu bayangkan di sini ada benda, di sini masanya adalah 4 kilo. Ya, masanya adalah 4 kilo. Sebuah benda bermasa 4 kilo mula-mula diam. Mula-mula diam. Ya, mula-mula diam dan kemudian meluncur. Ya, kemudian dia bilang meluncur. Oke, meluncur, melewati, ya, melewati, ya, kata-katanya dia bilang meluncur dan melewati, ya. Kipin tulis baik-baik, meluncur dan melewati titik B dan berhenti di C, dan berhenti di C. Apa itu di C? Misalnya Kipin tulis di sini. Nah, di C di sini berhenti. Ini B. Di sini Kipin tulis baloknya akan begini, bendanya begini. Oke. Ya, nalarnya masuk ya. Nalarnya masuk. Ini jalan ke sini, Kipin kasih panahnya. Terus ini jalan ke sini, ya Kipin tulis. Nah, ya. Terus di sini stay di C. Logiknya gitu ya, Kipin nggak tulis. Soalnya panjang lebar, dia bilang soalnya panjang lebar. Terus dia bilang gini, apabila lintasan AB licin, ya, dan lintasan BC kasar, ya, lintasan BC kasar dengan gaya gesek, dengan gaya gesek yang terjadi ya pada lintasan BC adalah Kipin langsung sikat ya, 10 Newton. Yang ditanya panjang lintasan BC. Panjang lintasan BC. Jika benda di C, ya, benda di C berhenti. Nah, analisanya bagaimana kalau kamu bikin begini? Analisa, kamu harus pandai menganalisa. Sebenarnya aku bilang tidak terlalu ribet, ya tidak terlalu ribet. Di sini diketahui jari-jarinya 2 meter, ini 2 meter. Analisa, yuk analisa dulu. Santai yuk analisa. Kipin kasih ini namanya A. Oke? Yang kita bikin pertama kali, analisa pertama kali. Yuk jangan bikin A ke C kayak tadi. Kayak tadi ini, kita nggak bisa bikin langsung dari 1 pergi ke 3. Yuk harus nalar. Mau pergi ini, mau ke sini berarti 1 ke 2. Dari 2 ke 3, logik. Itu logik. Sudah jangan dilawan, itu logik. Nah sekarang pertanyaannya begini. Ini pertanyaannya begini. Sekarang bagaimana untuk mencari panjang lintasan kalau benda ini mula-mula diam, kemudian meluncur, melewati titik B, setelah sampai di B, dia masih berjalan sampai di C berhenti. Di mana dia bilang BC-nya ini adalah A1. Oh Kipin, aku bikin. Ikuti konteks ini logikanya. Kita bikin dari A ke B. Ya, dari A ke B kita bikin licin. Ya, dari A ke B licin, berarti Kipin bisa mengatakan EMA sama dengan EMB. Selesai. Apa yang bingung? Ya, jadi Kipin bisa tulis EMA sama dengan EMB. Oke? EMA-nya Kipin tulis, EMA-nya Kipin tulis EPA ditambah EKA, oke, sama dengan EPB ditambah EKB. Oke ya? Kita lihat di posisi B itu di lantai, berarti dia tidak punya potensial. Lanjut ya. Nah, di titik A yang tidak punya, dia bilang mula-mula diam, kemudian meluncur, berarti EKA-nya 0. Mula-mula diam, dia jelas tuh, mula-mula diam. EPA-nya punya lah, ini tinggi. Ya, ya ini tinggi pokoknya. Berarti EPA Kipin tulis M kali G kali HA, ya. EKB-nya Kipin tulis adalah setengah MVB kuadrat. Oh, M-nya tinggi pokoknya. Berarti EPA Kipin tulis M kali G kali HA, ya. EKB-nya Kipin tulis adalah setengah MVB kuadrat. Oh, M-nya 4 kilo kan dicoret kan no problem, you harus pandai. G-nya Kipin tulis 10, HA-nya Kipin isi 2, berarti Kipin bisa tulis setengah PB
kuadrat. Dari sini Kipin tulis ya, 10 kali 2, 20 dikalikan 2, berarti 40, berarti VB kuadratnya sama dengan 40. Berarti Kipin bisa bilang VB-nya sama dengan akar 40. Lewat ya? VB-nya sama dengan akar 40. Loh, kalau VB sama dengan akar 40, sekarang pertanyaannya, dia nggak tanya ini, dia tanya berapakah panjang lintasan BC kalau di C berhenti. Kamu tanya, kenapa Kipin harus bikin A ke B? Untuk apa? Soalnya kita mau bikin B ke C, aku butuh source, aku butuh sesuatu yang di B. Apa itu? Ya ini. Ini yang kadang di nalar gak bisa kita bikin dari B ke C. Oke? Kita bikin dari B ke C. Dari B ke C katanya ada friction. Ya kan? Kalau ada friction, otomatis kita bikin W sama dengan delta EM. Setuju ya? W sama dengan delta EM. Oke? Kipin naikkan ke atas supaya pandangan matanya enak ya. W sama dengan delta EM. Kipin coba hapus yang ini. Oke? Ya. Jadi logiknya seperti itu. Oke, sabar. Setelah ketemu dari A ke B, Kipin naik ya, Kipin naik. Sekarang kita prosesnya bikin dari B ke C. Dari ke B ke C katanya dia bilang ada friction. Ya, kalau ada friction berarti Kipin bisa menulis itu adalah W sama dengan delta EM. W-nya berapa? W-nya min FK kalikan S. Gitu aja. Ya, delta EM-nya Kipin tulis EM-nya C dikurangi EMB. Kamu tanya, kenapa kok EMC kurang? Ini mana? B ke C berarti akhir kurangi awal. Itu logik. Ya, terus Kipin tulis lagi min FK dikalikan S ya. EMC-nya Kipin tulis EPC ditambah EKC. Ya, EMP-nya Kipin tulis adalah EPB ditambah EKB. Kamu perhatikan di sini. Ya, perhatikan. B sama C itu sama-sama di lantai. Sama-sama di lantai berarti dia tidak punya energi potensial. Kok bisa nggak punya ketinggian kok? Yuk ngapain bingung? Gitu ya. Terus yang kedua, dia bilang di C berhenti loh ya. Benda itu di C berhenti. Berarti ini nih. Ya, berarti kamu tinggal nulis min FK dikalikan S sama dengan min EKB loh. Gampang kan? Minnya kamu coret, FK itu gaya gesek. FK ini sebenarnya gaya gesek kinetik. Kata K ini bahasa kinetik. Gaya gesek kinetik katanya nilainya 10. Gaya gesekannya 10, berarti Kipin tulis di sini adalah 10. S-nya berapa? Yang ditanya justru jarak BC-nya. Ini Kipin tulis namanya BC. Oke? EKB-nya Kipin tulis setengah MVB kuadrat. Kipin tulis 10 dikali BC sama dengan setengah. Masanya, mass-nya 4. VB-nya diketahui akar, VB kuadratnya 40 langsung aja ya. Kan akar 40 dikuadratkan yang 40, setuju ya? Berarti Kipin tulis 10 BC sama dengan ini 160, 80. Oh, BC-nya adalah 8 meter. Udah. Ya, jadi bahasa basic work and energy. Puncaknya W sama dengan delta EM. Kipin aku masih kurang ngerti. Tadi ada yang tanya bandel, tapi Kipin variasi lagi. Kalau dulu ditanya begini gimana? Ada hubungannya dengan trigonometri. Kipin kasih ya. Oke, mungkin di screenshot aja boleh ya, silakan. Oke ya, nanti mungkin Kipin bisa bantu dalam proses downloadnya. Oke ya, Kipin kasih soal berikutnya ya. Di soal nomor 3 ya, Kipin anggap nomor 3 ya, agak cepat aja karena materinya cukup lumayan ya. Ini disuruh mengajar juga mengenai gelombang. Kipin nggak nuntut ya, nggak nuntut betul ya. Ketiga, Kipin kasih begini. Kipin kasih variasi ngomong bandul. Kipin nggak ngomong panjang cerita ya. Aku punya bandul ya, aku punya bandul. Bandul ini talinya Kipin kasih 4 meter. Ini bandul. Setuju ya? Kamu bayangkan kamu punya bandul ya. Kalau nggak ngerti, bola lah ya, atau penghapus kamu ikat, terus ditali gini, terus kamu gini, terus habis itu kamu lepas, pasti otomatis dia akan turun. Ya betul ya? Yang menjadi pertanyaannya, ya, berapakah di sini keadaan satu? Dia tanya, pada saat bandul dilepas,
ya. Pada saat bandul dilepas, berapakah, dia tanya, berapakah kecepatan bandul, ya, kecepatan bandul di titik bawah, di titik terendah. Ya, bahasa guru biasanya kasih kata bahasa di titik terendah. Membuat murid itu bingung sebenarnya, di titik terendah. Kalau kita pakai gambar kan enak ya. Sebuah benda bandul begini ya, dilepaskan di titik terendah, ya di sini lah bandulnya. Mosok bisa taruh di sini lagi, tak mungkin ya, di sini. Mudah enggak? Mudah. Nanti Kipin Pak variasi lagi ya. Kipin bilang keadaan 1 di sini, keadaan 2 di sini. Ya, yuk analisa dulu. Terus kamu bikin dari keadaan 1, keadaan 2, ya. Keadaan 1, keadaan 2 ini tidak punya friction. Kuncinya cuma itu aja. Yuk jadi jangan diputer-puter. Yuk menganalisa mengenai what and energy. Ini kuncinya, kita kasih kuncinya. Kalau dari keadaan 1 ke keadaan 2 no friction, itu rumusnya cuma EM1 sama dengan EM2. Selesai. Nah, kalau EM1 sama dengan EM2, EM1 sama dengan EM2, Kipin bisa mengatakan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Selesai loh, benar selesai. Terus gimana Kipin? Kipin bilang gini, keadaan pertama punya kecepatan enggak punya. Dia bilang pada saat bandul dilepas. Pada saat bandul dilepas, berarti bandulnya mula-mula dipegang, dipegang ya. Dia enggak lepas. Setelah dilepas, dia enggak punya kecepatan awal. Kenapa? Mula-mula diam, terus dilepas. Kalau dilepas itu artinya kecepatan mula-mula 0, kecuali dilempar. Kalau dilempar itu beda. Kalau dilepas itu enggak punya kecepatan. Ngerti ya? Nah, terus dia bilang gini, berapa kecepatan di sini? Berarti EK-nya ini 0, EP1-nya punya enggak? Oh, punya dong. Ketinggian. EP2 enggak punya karena acuannya di sini. Ada yang bilang, EP2 ada Kipin. Yuk gini loh ya, mau menganalisa suatu energi potensial, kalau bisa ambil acuan yang paling bawah. Kipin ulangi. Untuk menghindari suatu kesalahan, untuk menghitung energi potensial dari keadaan 1 keadaan 2 atau keadaan 2 keadaan 3, intinya dari proses 1, 2 atau 2, 3, carilah titik yang paling terendah itu sebagai acuan atau tanah. Setuju ya? Jadi Kipin bilang gini, aku ambil acuan di titik 2 di sini sebagai acuan, maka Kipin bisa mengatakan energi potensialnya 0. Itu nut. Kipin bilang nut, itu bahasanya nut. Ya, kalau ini 0, maka Kipin bisa ngomong EP1 itu adalah MGH1, EK2 adalah setengah MP2 kuadrat. M-nya Kipin coret, G-nya masuk 10, H1-nya Kipin pakai 4. Betul? Sama dengan setengah P2 kuadrat. Berarti Kipin bisa tulis 10 kali 4 dikali 2 berarti 80 sama dengan V2 kuadrat. V2-nya sama dengan akar 80 meter per detik. Berapa itu? Ya nanti itu 80 kan kamu pasti bisa. Kipin kasih variasinya. Kalau seandai kata bandulnya Kipin kasih gini. Ya, Kipin kasihlah, jangan 4, Kipin kasih 5 supaya angkanya cantik ya. Kipin kasih 5, dia membentuk sudut 37 derajat. Nah ya, Kipin bilang bervariasi dengan trigonometri. Sekalian kalau belajar jangan nanggung-nanggung. Kipin dapat soal tadi seperti ini, sekarang Kipin variasi soalnya. Kipin jadi ada degree-nya ya, supaya nalar kamu masuk, gini. Nah, konsepnya sama, dia bilang, konsepnya sama. Di sini ada 37 derajat, Kipin kasih ini 5 meter ya, bandul. Mula-mula dia bilang bahasanya gini, bandul mula-mula disimpangkan ya, ngerti ya? Bandul mula-mula disimpangkan sejauh 37 derajat kemudian dilepas. Nah, ya bahasanya Kipin tulis ini. Oke, ya. Jadi bahasanya sebenarnya dia tidak ada gambar. You yang menganalisa. Bandul mula-mula disimpangkan 37 derajat
dari vertikal, ini vertikal ya, disimpangkan vertikal 37 derajat, kemudian bandul itu dilepas, ditanya berapakah V2. Ya, jadi Kipin nggak nulis lagi ya soalnya ya, berapakah kecepatan benda ini tiba di sini. Selesai. Kamu bikin gimana kalau kalimat kayak gini? Gampang, yuk jangan bingung. Kecepatan benda sampai di sini berarti secara logika kita bikin keadaan 1, keadaan 2 no friction. Kalau no friction berarti Kipin tulis 1 ke 2 ini adalah no friction. Kalau no friction rumus mulu cuma ini aja, EM1 sama dengan EM2. Dari awal sampai akhir rumusmu ini. Terus aku bikinnya gimana? EP1 ditambah EK1, EM2 itu berarti EP2 ditambah EK2. Setuju? Terus Kipin bilang gini, ya Kipin bilang gini, EP1 keadaan 1 ada enggak energi kinetik? Keadaan 1 punya enggak energi kinetik? Gak punya, karena dia bilang keadaan awal mula-mula disimpangkan kemudian dilepas. Kalau disimpangkan terus kemudian dilepas, kata dilepas itu dia nggak punya kecepatan, kecuali mula-mula disimpangkan 37 kemudian dilempar, nah itu berarti ada kecepatan ya. Kata-kata dilempar, di sini dia bilang kata dilepas berarti EK1 nya 0. Kalau EK1 nya 0, EP1 nya punya mana EP nya? Nah ini Kipin tulis, nah tingginya itu ini, nah Kipin tulis. Loh kok bisa Kipin tingginya ini? Oh ya jelas, kan acuannya tadi Kipin sudah bilang, usahakan kalau kamu bikin itu acuan yang paling bawah, itu kunci ya, itu note ya. Jadi Kipin bilang EP1 punya MGH1 ya, keadaan 2 punya EP enggak punya, sama konsepnya seperti ini, enggak punya. EK2 punya setengah MV2 kuadrat. Nah yang jadi permasalahan begini, setiap kali ulangan ya mungkin muridnya kurang kurang jeli ya, mungkin muridnya kurang jeli, dia bilang Mister nggak diketahui masanya. Nah ini selalu kalimat-kalimat seperti itu, nggak diketahui masanya, itu soalnya salah. Belum tentu. Kamu lihat masa ini sama masa ini bisa dicoret, berarti dicoret. Berarti aku mau mencari kecepatan, tidak ada hubungannya dengan masa. Ingat tuh ya. Jadi yuk harus analisa baik-baik, tidak harus masa diisi, tidak harus. Kita isi G-nya isi 10, yang jadi problem H1-nya berapa? Nah ya, ini yang jadi masalah H1. Yuk harus belajar, yuk jangan belajar cuma begini doang. Ya, Kipin bisa mengatakan H1-nya berapa? Kita belajar. Ya, kamu perhatikan di sini. Kalau aku punya sisi miring, ya, kalau aku punya sisi miring, kamu perhatikan kalau cos 37, ya, cos 37. Kita punya rumus, kalau Kipin kasih ini namanya Y, ya, cos itu rumusnya samping per miring, ya, samping per miring, sampingnya sudut per miring, berarti Y per 5. Terus kamu tanya, loh samping per miring, loh ini ya samping Mister, kok kenapa yang samping? Kan Kipin kan bilang samping per miring, ini jelas miring siku-siku. Setuju ya? Itu nggak usah berdebat. You bisa lihat kontennya Mister di mengenai trigonometri, oke? Ya. Jadi Kipin bisa ngomong, cos 37 itu bernilai adalah 4/5. Di sini Y per 5, berarti Kipin bisa bilang Y-nya sama dengan 4. Ya. Kalau Y-nya 4, ya, kalau Y-nya 4, kalau Kipin bilang kalau Y-nya 4, maka H1-nya berapa? Nah, tadi mungkin bingung mereka, Kipin kasih nalarnya. Jangan bingung mau nyari H1. Kipin bilang, anggap aja ini bandul. Anggap aja ini bandul 5 meter. Ini bandul 5 meter. Bolpen ini turun ke bawah. Panjang ini berapa? Kalau ini 5 meter, bolpen ini tak turun. Bolpen ini juga panjangnya 5 meter. Setuju ya? Jadi kalau ini 5 meter, di sini juga 5 meter. Nah, yang ditanya itu ini. Nah, Y kamu itu 4, berarti H1-nya adalah 5 dikurangi 4. Bernilai 1. Setuju ya? Dari sini ke sini 5, ini 5, ini Y-nya ketemu 4. Dengan formula cos, maka H1-nya ketemu 4.
ketemu 5, ketemu 1. Dari mana? 5 kurangi 4. Kipin tulis ini 1, di sini setengah, V2 kuadrat, maka V2 kuadratnya sama dengan 20, maka V2-nya adalah square root 20, berarti 4 kali 5 berarti 2 akar 5. Setuju ya? Ini konsep. Yuk jangan ditipu. Kipin ada lagi soal ya, yang menjadi pertanyaan mereka. Kamu bisa melihat di sini ya, Kipin kasih soalnya. Mungkin mau di screenshot dulu boleh ya. Di sini ada soal. Sebenarnya Kipin bilang soal ini gampang, cuma dia penuh dengan tipuan. Apa maksudnya tipuan? Kipin tulis di sini soalnya, dia bilang nomor Kipin anggap nomor 4 ya. Kipin anggap nomor 4 ya. Kipin anggap nomor 4. Dia bilang begini ya. Dia bilang gini, maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Nanti kalau next kalau Kipin punya moderator bisa ada teman yang jadi moderator bisa bacakan ya. Oke, ini masih pemula Kipin ya. Dia bilang gini, bola ya, bola bermasa 1 kilo. Kipin baca, Kipin tulis satu persatu ya, supaya nalarnya masuk ya, supaya nalarnya masuk ya. Bola bermasa 1 kilo dilempar ke atas ya. Bola bermasa 1 kilo dilempar ke atas, dengan kecepatan, dia bilang dengan kecepatan 10 meter per detik. Oke, pada saat dia bilang, ini bahasanya, pada saat ya, pada saat ketinggiannya, pada saat ketinggian mencapai, dia bilang mencapai, bahasanya kurang baik, mencapai 2 meter, bergerak ke atas 10 meter per detik. Pada saat ketinggian mencapai 2 meter sebelum puncak ya, sebelum puncak dia bilang. Oke ya, dia bilang hitung besar energi kinetiknya. Oke, kalau Kipin bilang bahasanya ini kurang menarik, tapi Kipin menganalisa soal ini penuh jebakan. Artinya gini, bola bermassa 1 kilo dilempar ke atas dengan kecepatan 10 meter per detik pada saat ketinggiannya mencapai 2 meter sebelum puncak. Energi kinetiknya berapa? Berapakah besar energi kinetiknya sebelum puncak? Maksudnya ya Kipin tulis sebelum puncak. Maksudnya orang ini ngomongnya mungkin sebelum energi kinetik yang ini. Kamu nganalisa, kamu bilang oh mudah Kipin. Ya mudah memang. Kita lihat ya, Kipin tulis ini tanah. Ini aku punya analisa dulu benda. Keadaan pertama pasti di sini. Betul. Keadaan pertama di sini punya kecepatan, dia bilang V1 10 meter per detik. Oke. Dia tanya berapa, hitung besarnya energi kinetik sebelum puncak. Berarti Kipin ngomong di sini ini adalah puncak. Udah ya? Di sini adalah puncak. Ya. Yang dia tanya bukan puncak. Yang dia tanya bukan puncak. Yang dia tanya pada saat ketinggian mencapai 2 meter sebelum puncak. Berarti di sini 2 meter. Di sini EK-nya berapa? Yuk analisa. Yuk lihat soal nomor 4 sama yang kemarin-kemarin sama nggak? Sama. Yuk cuma analisa toh. Aku mau tanya kamu. Mau nyari gini, berarti keadaan 1, keadaan 2. Ini ke sini. Sekarang aku tanya, kalau ini ke sini, yuk emang tahu ketinggiannya berapa? Nggak tahu. Oh, bikin ini ke sini, emang yuk tahu berapakah ketinggian atau energi potensial, energi. Yuk tanya. Berapa energi potensialnya di sini berapa? Ya, ini jebakan. Kipin bikin dulu pertama. Apa yang Kipin bikin? Ya prosesnya Kipin bikin kalimat, dia bilang puncak. Aku loh mau nyari ini H. Berarti kalau aku mau nyari H secara logik, kalau aku tahu H maksimum, berarti aku pasti tahu ini. Betul ya? Kipin tulis di sini. Kipin tulis pertama 1 ke puncak. Ya,
puncak ini Kipin anggap 2. Oke, Kipin anggap puncak ini 2. Ya, Kipin anggap puncak ini 2. Supaya analisanya enak. Oke, 1 ke 2. Kipin bikin dari 1 ke 2, dia tidak ada friction. Kalau tidak ada friction, Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM2. Ya, terus Kipin bisa mengatakan di sini adalah EP1 ditambahkan EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Selesai. Dari tadi soalnya begitu terus. Kipin kapan saya pakai W sama itu nanti Kipin. Kalau ini ya kuncinya Kipin bilang EP1, EM1, EM2, W sama dengan delta EM itu khusus untuk mencari variabel-variabel, mencari H, mencari kecepatan, itu begini. Tapi kalau dibilang hitunglah usaha, nah itu baru kita pakai rumus usaha lagi. Oke, paham ya? Jadi Kipin nulis di sini 1 ke 2, Kipin lanjutkan. Keadaan 1 dia tidak punya EP. Karena apa? Dia di lantai. Kipin coret. Udah kan? Keadaan 2 puncak. Kalau puncak itu pasti nggak punya kecepatan. Kalau puncak itu nggak punya kecepatan, berarti tidak punya EK. Oke? Note ya, bisa ditulis. EK1-nya Kipin tulis setengah MP1 kuadrat. EP2-nya M kali G kali H max. Kipin tulis. Atau boleh Kipin tulis H puncak, bolehlah ya, H max atau H puncak. Ya, logik ya. M-nya Kipin tak coret. Paham ya? Oh, masanya diketahui 1 kilo, boleh. Kalau di sini dalam equal similar, yuk main bisa dicoret, no problem ya. Kipin tulis setengah. V1-nya tahu. Berapa V1-nya? 10. Oke? Kipin tulis 10 kuadrat sama dengan G-nya 10. Di sini H max. Ya. Lah kalau sudah ketemu begini, berarti kita bisa ketemu toh H max-nya berapa? Langsung aja kita ngitung ya. 100 dibagi 2 50, 50 bagi 10 berarti 50 bagi 10 berarti ketemunya 5. Ya, oke ya. Setuju ya? Berarti ketemu 5 meter. 5 meter ini H max. Sekarang kita bikin. Berapakah energi kinetiknya di posisi sini? Mudah. Kipin hapus di sini. Ya, Kipin hapus. Ya. Posisi 2. Kipin bisa mengatakan dari 2 jangan 2. Kita bikin aja posisi tetap kita bikin 1 ke 3. Ya, jangan 2. Kipin bikin 1 ke 3. Oke. Loh Kipin, kenapa kok Kipin tidak mau bikin langsung tadi dari 1 ke 3? Ya. Ya kan kalau Kipin kenapa kok kamu bikin dari 1 ke 3? Boleh aja 1 sampai 3. Jadi problemnya, kamu tahu nggak tingginya? Nggak tahu kan? Oh, otomatis aku butuh data ini. Jadi ya, jadi dari 1 ke 3 no friction. Kalau no friction, aku lagi nulis EM1 sama dengan EM3. Berarti Kipin bisa nulis EP1 ditambah EK1, EM3, EP3 ditambah EK3. Yang dia tanya besarnya energi kinetik. Nah, ini sih tanya. Selesai ya? Yang ditanya besarnya energi kinetik, berarti Kipin bisa nulis EK-nya yang diminta. EP1-nya punya? Nggak punya, 0. Ya, EP1-nya nggak punya, 0. EK1-nya punya? Punya. Setengah MP1 kuadrat. EP3 punya? Punya lah. Tadi justru nyari H max ini. Kipin tulis adalah MGH3. Ini Kipin tulis di sini adalah H3. Ini Kipin kasih EK3. Setuju ya? Di sini Kipin tulis EK3. Nah, yang jadi permasalahan. Makanya Kipin bilang, kenapa sih Kipin nggak mau ngajar kalau M-nya itu lebih baik diisi. Kalau kamu dicoret, kamu harus ngerti konsep. Kadangkala Kipin tadi ini dicoret, ya, Kipin tulis dicoret, terus ada siswa ini juga dicoret. Nah, ini yang membuat konsepnya sudah berubah. Yuk harus tahu, ini kita nggak boleh coret. Kalau ini coret, ini juga dicoret M-nya. Setuju ya? Jadi kalau mau aman, ya nggak usah coret lah. Kalau mau aman nggak usah coret. Cuma yang jadi problem kadang-kala mau bilang gini, M-nya nggak diketahui, nggak bisa dikejar. Nah, salah soal. Ya, aku nggak tahu apakah dia fokus atau tidak. Oke, Kipin lanjut ya. Jadi di sini M-nya tidak boleh dicoret note karena ada penjumlahan. Kalau mau dicoret, coret semua. Logik ya.
berarti Kipin tulis setengah. M-nya diisi katanya ketemu 1 kilo, ketahui 1 kilo. P1-nya 10 kuadrat, Kipin isi masanya 1, G-nya 10, H3-nya berapa? Ya kan? H-max-nya diketahui 5 meter. Katanya 2 meter sebelum puncak. Berarti 5 dikurangi 2, H3-nya adalah ketemu. Ini yang dicari. Justru ini yang dicari, makanya harus dikerjakan, ya. Nah, terus kita bagian di sini, ya, ditambah EK3. Oke? 10 kuadrat 100 dibagi 2 itu 50. Ini 30 ditambah EK3, maka EK3-nya didapat adalah 20 Joule. Dari mana? 50 kurang ini. Sekian. Oke? Ya, jadi kunci soal kayak gini kamu harus paham. Kipin kasih soal yang berhubungan dengan trigonometri dulu, ya. Anda perhatikan, ini masih berhubungan yang EM aja. Kipin kasih, ya. Sorry, kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, ya. Ya, thank you. Perkenalkan saya dari Surabaya, ya, sebagai tutor matematika dan fisika. Oke, ya. Kipin lanjut di posisi nomor 5. Kipin anggap nomor 5, ya. Di sini ada soal yang nomor 2. Ya. Kipin tulis di sini ada soalnya cukup lumayan. Kipin singkat kalimatnya, dia bilang sebuah balok, ya, sebuah balok bermasa 10 kilo. Sebuah balok bermasa 10 kilo. Mula-mula dia bilang, ya, ada kata mula-mula mempunyai kecepatan 4 meter per detik di dasar bidang miring, ya, di dasar bidang miring. Berarti Anda gambar, ya, di dasar bidang miring bergerak ke atas. Dia bilang bergerak ke atas, bergerak ke atas bidang miring. Bahasanya kurang keren ini, ya. Kok bingung, ya? Ke atas bidang miring, ya, naik sepanjang, sejauh apa sepanjang? Oh, sepanjang titik-titik meter. Ya, Anda perhatikan kalau di sini ada soal, dia bilang gini, diketahui sin alfa sama dengan 4/5. Loh, 4/5. Anda perhatikan, kalau kita gambar, aku punya bidang miring. Ya, aku punya bidang miring. Di sini ada benda, dia bilang balok bermasa 10 kilo mula-mula mempunyai kecepatan ini di dasar. Ono kalimat, Kipin tulis di dasar. Mula-mula di sini keadaan 1 punya kecepatan katanya 4 meter per detik. Benda ini kan jalan ke sana. Ya kan? Jalan ke sana. Jalan ke atas bidang miring naik sepanjang, kurang lebih Kipin anggap di sini. Ini keadaan 2. Sing ditanya ini loh piro. Yang ditanya ini piro. Yuk nganalisanya bagaimana? Terus kamu bilang gini, Kipin, gak bisa, itu kan ada sudutnya. Selama ini Kipin kasih atas bawah, data. Ini ada sudutnya, ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Yuk bikin analisanya. Keadaan 1, keadaan 2. Ada gesekan enggak? Tidak ada kalimat apapun. Kalau tidak ada kalimat apapun, anggap no friction. Kalau no friction, berarti Kipin bisa nulis adalah EM1 sama dengan EM2. Selesai. Apa yang sulit? Kipin nulis EM1 sama dengan EM2. EM1-nya Kipin tulis adalah EP1 ditambah EK1. EM2 Kipin isi adalah EP2 ditambah EK2. Selesai kan? EP1. Nah, setelah kita ketemu di sini, kita analisa keadaan awal, dia nggak punya ketinggian. Kalau nggak punya ketinggian, EP-nya 0. Selesai. Betul kan? Nggak punya berarti 0. Nah, terus keadaan 2, dia bilang di dasar bidang miring, bergerak ke atas bidang miring, naik sepanjang. Berarti kalau kalimat naik sepanjang, berarti ini artinya dianggap puncak. Kita lihat, dianggap puncak. Kalau dianggap puncak, berarti logiknya keadaan terakhir dia tidak punya kecepatan.
Knot, gitu ya, nggak punya kecepatan. Nah, EK1-nya punya. Kita tulis setengah M V1 kuadrat, EP2 M GH2. Nah, kita tulis ya. Terus Kipin, apa yang kita cari? Gak ada hubungannya S loh. Kamu lihat dulu nanti di sini. M-nya kita bisa coret. Boleh ini coret. M coret-coret semua, atau kalau enggak kamu M-nya masukkan, kalau mau tahu aman, mau safety, kamu masukkan. Terus kamu nulis di sini setengah P1-nya kamu isi 4, berarti 4 kuadrat. Sama dengan G-nya masukkan 10, H2-nya enggak tahu, kamu isi. 16 dibagi 2, 8, 8 bagi ini berarti kita ketemu adalah H2-nya adalah 0,8 meter. Setuju ya? 0,8 meter. Yang dimaksud H2 itu mana? Ini. Betul? Ini H2. Yang ditanya itu adalah S-nya. Sampai kepikir nggak berapa jarak ini? Gampang. You kan sudah belajar trigonometri harusnya. Ya, kalau orang sudah belajar bab ini, metri ini, berarti ilmu trigonometri itu harus tangkap, harus diikuti. Ya, kita pikir apa hubungannya H2 dengan alfa? Degree. Kita bisa ngomong sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring. Ya, depan per miring. Kalau bahasa-bahasa buku-buku kan bilang depan per miring, desa demi. Ya, kalau Kipin terserah mau pakai acar, pakai nama apa, opposite atau adjacent, itu terserah. Kipin tulis sin alfa sama dengan depannya berapa? H2. Ya, miringnya mana? S. Oke. Sin alfanya diketahui berapa? 4/5. H2-nya berapa? Oh, diketahui 0,8. Kipin tulis 0,8 per S. Selesai. Kali silang 4S sama dengan 5 kali 0,8, 4. Berarti S-nya adalah 1. Susah enggak? Lewat. Ya, ini gampang. Ini cuma kamu butuh logik aja supaya nalar kamu masuk. Nah, sekarang Kipin kasih ya. Ini tadi untuk mencari beberapa bagian, artinya untuk mencari hubungan daripada V, H ya. Nanti kamu bilang kapan Kipin ditanya usaha, soal tipenya kayak apa? Kipin kasih soalnya begini, nomor 6 Kipin, ya Kipin dapat soal seperti ini ya. Sama kalau Kipin bilang ini kurang menarik ya, kalau Kipin bilang soal ini tidak menarik, Kipin kasih nomor 6 ya. Kipin kasih soal nomor 6, dia bilang gini, sebuah mobil ya, dia bilang sebuah mobil, Kipin nggak usah pakai kalimat ya, kalau capek. Ada sebuah mobil di sini ya, mula-mula dia punya kecepatan, Kipin pakai gambar, you analisa sendiri, bergerak 10 meter per detik ya. 10 meter per detik ini cepat tuh ya. Dari 10 meter per detik dia berubah menjadi ya, menjadi 20 meter per detik. Oke, Kipin tulis ya. Sekarang kamu bayangkan, kamu punya mobil, katakanlah bukan kata meter per detik, kalau kilometer kamu kan kilometer per jam ya. Kamu naik mobilmu kilometer per jam. Jarum asalnya di 60, kamu genjot pergi ke 80, pasti butuh time. Ya, kadang-kala orang nggak ngerti apa sih itu percepatan. Percepatan itu bahasa Cambridge itu adalah acceleration. Apa acceleration ini? Kalau aku naik mobil dengan kecepatan 60, dari 60 mau pergi ke 80, itu mobilku dipercepat. Ya, logiknya gini. Dari 60 mau pergi ke 80, berarti mobilku harus percepat. Itu dipercepat, itu acceleration. Oke, itu bahasa acceleration seperti itu ya. Jadi Kipin bisa mengatakan asal dari V1 pergi ke V2, di sini dia bilang berapa ini? 20 meter per detik. Ini ternyata dalam waktu 5 detik. Berapa ya? Ya, dalam waktu katanya ini 5 detik. Oh, keren Pak. Dalam waktu 5 detik, mungkin kalian bilang, terlalu lama 5 detik. Kalau aku pakai turbo, 2 detik sudah mencapai sini. Itu terserah. Ini soalnya bilang dalam 5 detik ya. Yang dia ditanya, berapakah usaha mobil tersebut? Ya, usaha mobil tersebut. Artinya apa? Dari 1 ke 2 butuh usaha. Usahanya berapa? Itu 1. Yang B,
Kalau usahanya sudah ada, dia tanya. Pada saat dia dari 1 ke 2, pasti mengeluarkan torsi. Berapa gayanya? Yaitu kalau kita beli mobil, kan lihat ada namanya torsi. Sekian torsi, itu maksudnya gayanya. Yang dia tanya, berapakah gaya yang dikeluarkan? Oke ya, gaya yang dikeluarkan. Oke. Setelah gaya yang dikeluarkan, pertanyaan berikutnya dia tanya, C, berapakah gaya? Ya. Nah, daya ini powernya, daya ini powernya. Nah, jadi kita bisa bikin di sini adalah, ya, kita bisa bikin di sini adalah jawab bikin, ya. Ipin buat, oh mau nyari usaha, Ipin, terus aku pakai EM1, EM2, ya enggak lah. Kalau EM1, EM2 apa memang bisa nyari usaha? Kata usaha itu lambangin W, work, ya kan? Kalau EM1, EM2, W sama dengan delta EM itu adalah untuk mencari satuan, mencari variabel-variabelnya E, mencari H-nya, mencari P-nya, gitu konsepnya. Kamu bisa lihat di sini, ya. Untuk mencari usaha, Ipin bilang, keadaan awal pasti punya EK1. Ya kan? EK1 itu adalah setengah MV1 kuadrat, masanya mobil ini diketahui 1000 kilo. Oke ya. Masa mobil ini diketahui 1000 kilo. Ipin tulis di sini setengah MV1 kuadrat berarti setengah M-nya 1000, betul? V1-nya 10. 10 kuadrat Ipin isi 10 100 dibagi 2 50 berarti 50.000 Joule. Oke. Setuju ya? 50.000 Joule. Next berarti Ipin bisa nulis lagi berikutnya EK2. Kalau EK2 berarti Ipin tulis setengah MV2 kuadrat. Ipin tulis setengah kali 1000. V2-nya adalah 20. Berarti 20 kuadrat. Ipin hitung 20 kuadrat itu 400. 400 dibagi 2 itu berarti 200. Berarti 200.000 Joule. Kalau aku sudah tahu EK1, aku tahu EK2, berarti Ipin bisa mencari usaha work. Rumusnya adalah delta EK. Selesai. Ya, delta EK ini Ipin tulis. EK2 dikurangi EK1. EK2-nya berapa? 200.000. EK1-nya 50.000. Berarti Ipin langsung tulis 150.000. Ya nanti Anda bisa nulis sendiri 200.000 dikurangi ini. Ya ini cara logik. Nah sekarang tanya berapa gayanya? Ya Anda kan tahu rumus W Ipin kasih. Rumus W itu adalah Ipin tulis di konten sigma F kali S. Ya kan? Bisa juga W sama dengan delta EK. Bisa juga W sama dengan min delta IP. Jadi you harus menganalisa. Mencari usaha ini rumusnya ada 3. Bisa pakai rumus apa gitu ya. Nah logiknya begitu ya. Nah Anda perhatikan baik-baik di sini. Di sini minta gaya, berarti gaya yang berhubungan dengan work. Berarti mau tidak mau Ipin bisa mengatakan W sama dengan F dikali S. Setuju? W sama dengan F kali S. Kalau kita belajar di level yang bawah, Ipin belajar di level yang bawah. Mau nyari gaya, Ipin bisa ngomong F sama dengan M kali A. Betul ya? Kalau di level bawah, Ipin bisa ngomong F sama dengan M kali A. Terus Ipin, aku pakai yang mana? You pasti tanya, pakai yang ini atau pakai yang ini yang serius? Mau pakai ini tak? Atau pakai ini? Kita lihat, hasilnya sama. Kita buktikan. Ya. Loh S-nya berapa? Kita nggak tahu loh S-nya. A-nya juga nggak tahu kita. Kita bikin. You mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini? Ipin tulis. Ya, kita buktikan apakah teorema daripada Newton ini sama. Kita lihat ya. Kita bikin begini. Aku mau nyari gaya, aku butuh M, butuh A. M-nya tahu, M-nya tahu 1000. Tapi aku butuh A. A-nya dapat dari mana? Kita belajar dari namanya GLBB. Kita nulis ada keadaan 1, ada keadaan 2. Berarti Ipin bisa nulis V2 sama dengan V1 plus A. Betul ya? V1 plus AT, V2-nya itu 20, keadaan awal tahu 10, dalam waktu katanya bergerak 5 detik.
Oke, 20 kurangi 10 ini 10, 5A berarti Kipin bisa ketemu A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kalau A-nya aku gak dapat, kalau aku A-nya dapat berarti aku pasti bisa tahu force-nya. Yakin gak? Yakin Kipin tulis. Berarti mau nyari force-nya adalah M kali A, berarti F-nya sama dengan 1000 dikali 2, sama dengan 2000 Newton. 2000 Newton, benarkah Kipin? Kita buktikan dengan pakai teorema ini. Kita buktikan. Kalau tidak sama, berarti teorema ini salah. Kita lihat. Aku mau nyari work. Worknya sudah tahu 150.000. F-nya mau nyari F. Tapi aku butuh S. S-nya gimana? Kita lihat. Dari keadaan 1, keadaan 2, aku butuh S. Berapa jarak yang dia tempuh selama 5 detik? Kita bisa pakai rumus S sama dengan V 0 kali T plus setengah A T kuadrat. Rumus apa Kipin? Rumus GLBB lah. Yang dikatakan V0 itu keadaan awal. Keadaan awal itu yang namanya V1. Kita coba ya. Keadaan awal itu namanya V1. Ya tak? Nah, makanya kita bisa bikin di sini. Ya, kita bisa bikin gini. S sama dengan V0-nya itu adalah 10. Waktunya itu adalah 5. Ditambah setengah. Acceleration-nya diketahui 2. Ya, T-nya diketahui 5 kuadrat. Kita isi. S-nya adalah 10 kali 5. Itu artinya 50. Betul? Setengah kali 2 dikalikan 5 kuadrat. Itu berartinya 25. Maka S-nya adalah 75 meter. Ya. Nah, kalau S-nya sudah ketemu 75 meter, ya kalau S-nya ketemu 75 meter, maka kita buktikan apakah mencari force nilainya 2000. Kita nulis. Oh, watt-nya tahu 150.000. Kipin tulis di sini. Ya, Kipin tulis di sini. Kipin tarik ya. Kipin tulis di sini supaya bisa tampil ya. Kelihatan di sini. Oke. Kita lihat apakah terbukti kalau watt-nya dengan pakai rumus work sama dengan F dikali S. Work-nya tadi didapat adalah 150.000. Kita tulis 150.000 Joule. F-nya enggak tahu, ya, force-nya enggak tahu, S-nya diketahui 75. Maka F-nya adalah 150.000 dibagi 75. 150 dibagi 75, 2. Berarti 2000 Newton. Kamu lihat, perhatikan nilainya sama. Oke. Jadi kesimpulan, untuk mencari watt itu terserah kamu mau pakai F kali S, mau pakai delta EK atau mau pakai delta EP, konsepnya tetap sama. Jadi secara logik Anda harus tetap belajari komponen-komponen daripada KLB untuk mencari faktor-faktor daripada force. Oke, ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi Anda harus dipelajari baik-baik di sini. Oke, permisi Kipin minum dulu ya. Thank you. Ya, Kipin lanjut lagi sebentar ya. Oke, itu ada hubungannya dengan kita bicara hubungan work. Jadi kasusnya mengenai work and energy. Kalau work dan energy berarti kita belajar ya hubungannya ya tidak lainnya seperti itu ya. Oke, sebentar ya. Ini ada dari TikTok sebentar. Oke, thank you yang sudah bantu tap-tapnya, terima kasih. Ya, Kipin kasih soal yang berhubungan dengan work itu Kipin kasih namanya pegas. Kipin hubungkan dengan pegas ya supaya Anda belajarnya bisa lebih maut gitu ya. Kipin kasih di sini. Nah, kita belajar dulu namanya pegas. Pegas itu kalau kita bicara mengenai work, kita bilang word ya. Jadi dia bilang gini, aku nggak tahu ya. Di sini dia bilang gini, kalau aku punya Kipin kasih pegas ya. Kalau pegas itu langsung soalnya ya. Di VP itu sudah ada. Di sini ada soal, tapi Kipin bilang soalnya ini tidak terlalu ribet, soalnya mudah sekali. Dia bilang gini, nomor 6 ya, Kipin anggap ya. Di sini ada tulis gini, sebuah pegas, dia bilang sebuah pegas
Ya, sebuah pegas memerlukan usaha katanya 75 juz. Ya. Sebuah pegas memerlukan usaha 75 juz untuk menekan pegas. Untuk menekan pegas sejauh, ya, menekan pegas sejauh berapa? 5 cm. Maksudnya gini, ini aku punya pegas. Pegas ini tak tekan, tak pendek no. Kelak itu aku butuh usaha 75 juz. Maksudnya soal ini. Ya, terus ya gini. Berapakah usaha yang dibutuhkan? Berapakah usaha yang dibutuhkan? Usaha yang dibutuhkan ya. Ya, berapakah usaha yang dibutuhkan jika ya pegas ditekan sejauh 3 cm. Oh, kamu harus tahu analisanya dulu. Kalau kamu nggak tahu analisanya nggak bisa. Nah, kamu nggak bisa. Kamu harus tahu dulu rumusnya daripada usaha daripada pegas. Usaha daripada pegas itu pada energi potensial. Nilainya adalah setengah kx kuadrat. Apa yang namanya K ini adalah konstanta pegas. Apa yang namanya konstanta pegas ini bikin merasa kesulitan karena nilai K ini kita harus belajar mengenai khusus pegas. Tapi karena Word ini enggak tahu kurikulumnya langsung masuk gitu ya. Tapi di sini dianggap K-nya kamu tahu lah. Dianggap K-nya tahu, kalau kita anggap hanya dikasih tahu. Ya, yang namanya X ini pemendekan pegas. Nah, sekarang kamu lihat kan. Aku punya usaha, W itu rumusnya setengah kx kuadrat. Boleh nggak kita bilang gini? Kalau aku punya usaha yang pertama 75 juz, itu ternyata pegasnya memendek 5 cm. Ditulis ini. Ya. Terus yang kedua, berapakah usaha yang dibutuhkan? W2-nya ini berapa? Tapi kalau aku mau menekan pegas sejauh 3 cm. Logiknya ini. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini, ini tangkep W1, W2, ini pakai X1, ini X2. Terus Kipin oleh gini, pakai perbandingan W1 per W2. W1 itu adalah setengah kx1 kuadrat. Terus kamu tanya, Kipin, kenapa tulis W1 terus ini setengah kx1 kuadrat? Kok K ini kok gak ditulis K1? Itu yang perlu kamu analisa kalimat. Kipin, kenapa ini Kipin tulis W1 sama dengan setengah kx1 kuadrat? Kenapa kok K ini nggak mau tulis K1 juga? Terus yang di sini Kipin tulis setengah kx2 kuadrat. Kok nggak mau K ini K2? You harus belajar sampai begitu detail. Dia bilang kalimat sebuah pegas. Kalau kata sebuah pegas, berarti pegas itu cuma situ. Ya pegas itu. Pegas itu kalau tak tekan 5, 75. Terus pegas yang tadi tak pakai tekan 3, berapa nih? Jadi sebuah pegas, berarti KK itu adalah bahannya pegas. Ya, nalarnya K itu ya, pegas itu punya bahan, ya bahan itu. Dia sebuah pegas, berarti otomatis bahannya sama. Logiknya gitu. Itu kamu keep dulu. Kalau kamu sudah tahu itu, kamu bisa tahu. Oh, W1-nya 75. W2-nya berapa? Nggak tahu. W2-nya nggak tahu. Ini setengahnya boleh tak coret. X1 bisa tak tulis 5 kuadrat. X2-nya boleh tak tulis 3 kuadrat. Berarti Kipin bisa nulis di sini 75 per W2. Di sini bisa tak tulis 25 per 9. Lah, ya, terus habis itu gimana? Kipin coret ini dengan ini. Ya kan? Ini tak coret ini 1, ini jadi 3, W2-nya pindah sana, 9 ini pindah sana, berarti W-nya ketemu 27. Kipin bilang kurang keren. Kipin kasih soalnya Kipin. Ya, Kipin kasih soalnya Kipin. Kurang keren kalau Kipin bilang. Kipin kasih soal seperti ini. Kamu bisa ndak menalarnya begini? Kipin kasih. Ya, Kipin punya di sini adalah ada benda. Ya, Kipin tulis ini ada benda. Kipin tulis katakanlah di sini 10 meter. Ya, Kipin tulis ini 5 meter saja, 5 meter. Ya, di sini ada bendanya jalan. Ya, dia bilang ini titik A, terus ini titik B. Ya, titik B.
dia bilang benda A mula-mula diam, ya, mula-mula diam, ya, mula-mula diam. Kalimatnya ya, mula-mula diam, kemudian meluncur, meluncur di B, ya, meluncur di B sampai menekan pegas. Sampai menekan pegas. Ya, Kipin geser ya. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca ya, maaf, Kipin tidak punya moderator ya, belum, masih pemula. Ya, sampai menekan pegas di C. Maksudnya apa Kipin? Ini jalan. Kipin tulis di sini ada pegas. Keren ya? Ya. Dia bilang kasusnya gini, Kipin, dia bilang sampai menekan pegas di C. Pegas di C. Berarti Kipin gambarnya gini. Ini keadaan awal. Keadaan keduanya, Kipin kasih. Ini Kipin nggak tulis soal ceritanya. Kipin kasih kamu bayang no. Nah, ini loh di C. Berarti otomatis dia menekan, ini terjadi pemendekan. Betul ya? Terjadi pemendekan. Yang jadi pertanyaan Kipin bilang gini, ya, sampai menekan pegas di C sejauh, Kipin bilang sejauh katakanlah berapa ya? Kipin kasih 0,1 meter. Ya, Kipin kasih 0,1. Kipin, angkanya welek Kipin. Enggak, Kipin coba berusaha supaya nalar kamu main. Sebenarnya kalau mau dibikin variasi lagi, ini ribet. Kipin kasih lantai licin. Ya, lantai licin. Ya, Kipin bikin. Lantai licin, Kipin bikin. Yang ditanya, berapakah konstanta pegas? Berapakah konstanta pegas? Konstanta pegas tersebut. Nah, Anda bikin, Anda analisa, nggak usah bingung, kita bikin prosesnya dari A ke B, kita bikin dari A ke B. A ke B itu licin, ya kan? Kalau A ke B itu licin, berarti kita bisa bikin adalah EMA sama dengan EMB. Berhenti, nggak usah bingung. Ya, EMA-nya berapa? Kita bisa bikin EMA-nya adalah EPA ditambah EKA, terus kita bisa bikin EPB ditambah EKB. Ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa bilang EPA tambah ini sekian, kita menganalisa di titik A benda mula-mula diam, ya berarti nggak punya EK dong. Dia punya EP toh, kita nulis MDHA. Ya kan? EPB dia di lantai, enggak punya. EKB pasti punya kecepatan, enggak mungkin. Kalau dia nggak punya kecepatan, dia enggak mungkin bisa jalan ke sini. Setuju ya? Lanjut. EKB-nya kita isi setengah MVD kuadrat. Setelah itu, kita bisa pikir, oh masa tak coret aja deh. Ya kan? Ya masanya ini diketahui, Kipin kasih 1 kilo ya. Kipin kasih 1 kilo supaya, semoga angkanya bagus gitu ya. Gravitasinya 10, hanya berapa? Hanya 5. Kita isi. Setengah VB kuadrat. Kita hitung, VB kuadratnya berarti ketemu adalah 10 kali 5, 50. Cantik sekali ya, 100. Berarti VB-nya ketemu 10 meter per detik. Nah, sekarang kita bikin. Kipin kalau sudah bikin ini, kita bikin sekarang dari B ke C. Oh iya dong, kita bikin B ke C. Sebenarnya pada waktu kita analisa dari B ke C, kita bikin dari B ke C. Ya, dari B ke C itu sebenarnya ada 2 konteks. Jujur ada 2 konteks. Sebenarnya kita bikin itu harus bukan ke C, harus bikin ke sini dulu. Harus bikin ke sini. Tetapi Kipin kasih note, makanya Kipin bilang, levelnya kalau mau dipersulit, kalau ini kasar. Ya, Kipin ngomong kasar. Kalau Kipin sarankan, kalau di sini ada friction, usahakan you bikin dari B pergi sebelum menyentuh pegas.
Tujuannya aku harus mencari berapakah kecepatan ini sebelum menyentuh pegas. Setelah itu baru dari ini ke sini. Loh, kok bisa Kipin? Iya. Kecepatan ini dan ini beda. Kalau ini ada friction. Kalau ini 10, karena ada gesekan, nanti 10, 9, 8, 7. Nah, tambah lama tambah berkurang. Karena ada gesekan, ada friction. Tetapi kalau di sini dia bilang no friction, licin. Kalau ini 10. Ngerti ya? Ya, jadi logiknya gitu. Jadi Kipin di sini, Kipin kasih kata lantai licin. Lah kalau lantai licin, Kipin bisa ngomong langsung B pergi ke C. Bikin B ke C, lantai licin. Oh, Kipin langsung tulis EMB sama dengan EMC. Ya, EMB sama dengan EMC. Kamu perhatikan, EMB, EPB ditambah EKB. Oke, EMC Kipin bikin EPC ditambah EKC. Kipin di titik B tidak punya ketinggian, energi potensialnya 0. Oke. Di titik C tidak ada ketinggian, EPC-nya juga 0. Salah. Itu yang perlu kamu perhatikan. Ingat di sini, yang namanya energi potensial itu ada dua macam. Bisa namanya energi potensial gravitasi, ya gravitasi, sama energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi MGH, energi potensial pegas setengah kx². Setuju ya? Jadi di sini Kipin tulis EPB-nya memang 0, tidak punya ketinggian, dan di sini juga tidak ada pegas. Dia sudah 0, tapi di sini dia juga tidak punya ketinggian, tapi hati-hati, dia punya energi pegas. Kenapa ada energi pegas? Dia menekan. Keadaan C ini punya menekan, berarti EKB-nya Kipin tulis di sini setengah MPB kuadrat, EKC-nya Kipin isi setengah KX. Setuju ya? Setengah KX. EKC-nya berapa? EKC-nya 0. Kenapa 0? Dia menekan di C, akhirnya dia menekan berhenti. Itu yang kamu nganalisa. Sebenarnya nggak sulit, tinggal nganalisanya kamunya bagaimana. Oke? Kipin tulis, oh setengahnya tak coret. Ya, masanya tak isi 1. VB-nya diketahui 10 kuadrat, K-nya nggak tahu, X-nya katanya dia menekan 0,1. Berarti Kipin tulis adalah 0,1 kuadrat. Kipin tulis di sini 100, berarti ini sama dengan 0,1, berarti 0,01, berarti nilai K-nya adalah 100 dibagi ini, berarti sama dengan 10.000 Newton per meter. Itu kalau ada hubungannya dengan pegas, ya. Jadi kalian bisa disimak logiknya. Jadi Kipin kalau ada gesekan gimana sih? Nah ini sulit. Sorry, kalau ada gesekan pasti di sini ada jarak ini ke sini. Kalau tidak ada jarak, aku tidak bisa bikin. Ya, jadi ada jarak dari sini ke sini. Kalau ada gesekan, ya Kipin tidak pakai gesekan karena ya kalau mau dibikin ada gesekan Kipin kasih coba ya. Kalau ada gesekan ini Kipin harus mikir jarak antara ini ke sini berapa ya. Oke, Kipin coba ya. Jadi ini kurang lebih soalnya seperti ini ya. Kipin coba kalau ada gesekan. Jadi bahasanya seperti itu. Ya Kipin hapus. Coba Kipin kasih analisanya dulu sebentar, satu persatu sebentar. Oke, Kipin hapus ya. Bagaimana Kipin tulis di sini aja untuk membandingkan kalau dia ada gesekan. Sebentar ya, sabar. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu, Kipin kasih kalau ada gesekan. Supaya untuk membandingkan Anda perbedaannya antara ada gesekan sama tidak. Yang Kipin kasih ini. Coba Kipin kasih di sini adalah A, bendanya ya sama, ya ini A, ya di sini Kipin kasih mungkin ini B, ya benar ya, Kipin kasih B, di sini
ada agak susah ini bahasanya ya. Ini ke sini tadi 0,1. Enggak apa-apa ya kalau angkanya jelek, enggak apa-apa ya. Angkanya jelek no problem ya. Ipin kasih aja ini panjangnya kira-kira 2 meter deh. Ya, 2 meter. Terus di sini ada pegas. Ada pegas. Ya, ini ya. Nah, ngerti begini ya. Terus pegasnya di sini dia bilang ada friction. Ada friction. Miukanya pasti diketahui 0,1. Ipin kasih. Aku tidak tahu apakah kamu sudah diajari mengenai friction ya. Yang jujur, Ipin belum menjelaskan mengenai koefisien gesek. Kalau di VT Ipin belum ya, belum sampai level itu. Maklum, Ipin baru pemula, belum menyusun VT-nya mengenai sampai di friction. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik sampai di B ya. Terus dia bilang berhenti di C. Nah ini Ipin bilang ya, di C ini Ipin tulis ini loh di C. Nah ini di C Ipin kasih panjangnya tetap sama, katanya berapa sih tadi 0,1 meter ya, Ipin kasih ya. Cara buatnya gini ya, cara buatnya tetap dia bilang ditanyakan. Ipin bikin datanya, Ipin tetap pakai yang tadi ya. Ipin tetap bikin, Ipin ulang lagi. A ke B, licin ya, tingginya tadi 5 meter. Oke, 5 meter. Ipin ulang lagi. Ipin bikin sampai kamu bosan. Ipin bikin EMA sama dengan EMB. Berarti Ipin bisa mengatakan EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Ya, EPA ditambah EKA, EPB ditambah EKB. Terus Ipin bisa bilang di sini keadaan kedua keadaan awal tidak punya EK, punya EP MGHA ya. Keadaan B tidak punya EP, punya EKB setengah MVB kuadrat. Ipin tulis ya. Coret-coret G-nya 10, hanya diketahui 5. Di sini adalah setengah VB kuadrat. Berarti nanti VB kuadratnya ketemu 100, berarti VB-nya ketemu 10. Ipin lanjut, cepat aja. Nah, sekarang Ipin bikin. Ya, Ipin tidak bikin dari B ke C. No, Ipin bikin dari B pergi ke ini. Ipin tulis. Harusnya pakai ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, harusnya pakai indeks 1 ke 2. 1 ke 2. Sorry. Jadi ini tak anggap 2 ya. Oke. Ya, 1 ke 2. Terus Ipin bikin 2 ke 3. Kata ini dia bilang kasar. Ipin emang nggak bisa tak langsung begitu? Bisa, cuma aku takut kamu salah ngitung. Bisa, cuma aku takut kamu salah ngitung. Oke, kita coba langsung 2 ke 4. Ya, boleh. Cuma Ipin takut kamu salah ngitung. Ya, karena kalau soal seperti ini biasanya yang ditanya sama guru. Biasanya yang ditanya sama klien, dia tanya, berapakah kecepatan balok sebelum menyentuh bekas? Ya kan? Nah, berarti otomatis you harus bikin 2 ke 3. Setelah you bikin 2 ke 3, otomatis you bikin 3 ke 4. Makanya Ipin bilang, bikinnya 2 dengan 3. Biasanya ada kaitan. Ya, tapi kalau kamu Ipin mau langsung 2 ke 4, oke, Ipin kasih. Dari 2 ke 4, konsepnya sama. Dari 2 ke 4 ada gesekan? Enggak ada. Siapa bilang nggak ada gesekan? 2 ke 4 itu ada gesekan. Ya, semua lantai ini kasar. Ya, kasar. Ipin bikin. Ya, ada friction, berarti W sama dengan delta EF. Nah, ini hati-hati. Agak kritis. Kita bikin di sini W-nya min FK kalikan S. Ya, susah amat ini. Ya, Ipin hapus di sini ya. Jadi W sama dengan
min FK kali S, Kipin tulis di sini. Data EM-nya Kipin tulis di sini adalah ya EM4 dikurangi EM2. 4 dikurangi 2. FK-nya berapa? Mu K kali no N. S-nya ini berapa? Nanti itu EM4 kita bisa bikin EP4 ditambah EK4. EM2-nya kita bisa bikin EP2 ditambah EK2. Nah, ya. Terus kita bikin di sini. Mu K-nya diketahui 0,1. N-nya diketahui massa kali gravitasi. Mass-nya itu tadi 1 kilo. Ya, 1 kilo berarti ini 10 Newton. Massa kali gravitasi 1 kali 10. 10 ya. S-nya berapa? S-nya bukan 2, tapi S-nya adalah 2,1. Betul? Bukan 2. 2 itu dari sini ke sini. Tapi ini pegasnya menekan 0,1. Berarti 2 ditambah 0,1. Hati-hati. Ya, yang jadi permasalahan di sini. Ya, kadang kala orang tulis OS-nya jarak, berarti tidak ada berhubungan sama pegas. Keliru kamu. Ya, kena jebak. Ini bergerak dari sini sampai sini kok. Berarti ini dia jarak lantainya ini sudah 2 ditambah 0,1. Setuju ya? Terus Kipin bisa bikin keadaan 4. Keadaan 4 punya energi potensial, ada. Dia menekan pegas. Memang dia gravitasi nggak punya, tapi dia punya pegas. Berarti di sini ditulis setengah kx4. EK4-nya punya? Nggak punya, 0. Berhenti kok di sini. Ya kan? EP2-nya punya? Nggak ada kok, nggak punya pegas. Nggak punya pegas, nggak punya ketinggian. EK3, EK2-nya punya? Punya. Kalau nggak punya kecepatan, dia nggak mungkin jalan ke sana. Logiknya ya, berarti Kipin bisa tulis setengah MV2 kuadrat. Tinggal diisi. 10 kalikan ini min 1. Min 1 berarti min 2,1. Nggak apa-apa, angkanya jelek. Setengah K-nya yang diminta. X4 0,1. Kipin isi 0,1 kuadrat. Dikurangi setengah. Masanya Kipin isi tadi 1 kilo. Kecepatan V2-nya tadi ketemu 10, berarti 10 kuadrat, Kipin tulis di sini. Ya, min 2,1, min 2,1 berarti min 2,1 sama dengan 0,1 kuadrat, berarti 10/100 ya. 10/100 berarti 1/200. Setuju ya? 100 dibagi 2 berarti min 50. Nah ini loh angkanya jelek. Kipin bilangkan 50 pindah sana berarti 50 dikurangi 2,1 sama dengan 200K. Betul? Ya, 50 dikurangi 2,1 itu berapa? Ngitung ngijir ya, 10/9 ya, sudah error dah. Ngitung aja ya. 9 berarti ini 7, berarti 47,9. Berarti Kipin bisa tulis ini adalah 47,9 sama dengan 1/200. Berarti nilai K-nya adalah, gampang. Berapa nilai K-nya? Pasti bisa dong. K-nya sama dengan 47,9 dikalikan 2. Ya, 479 kali 2 itu berapa? 18,1, 15,1, 9. Berarti 958, 0-nya hilang 1. Klek, ditambah. Setuju ya? Jadi didapat adalah 958. Betul ya? 479 dikalikan 2 itu berarti 958. 0-nya sudah dipakai 1 tambah 01. Klek. Setuju ya? Jadi main manual aja, berarti K-nya adalah 9580. Perbedaan soal ini dengan yang di sebelah kanan beda. Ya. Kalau yang di sini dia adalah licin. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah kasar. Jadi Anda harus tahu, betul, satuannya adalah Newton per
meter. Ya, karena K itu adalah dari F sama dengan K kali X. Ya, dari F sama dengan K kali X. K ini Newton, ini adalah meter, maka K Newton per meter. Pintar ya. Jadi itu salah satu logiknya kalau hubungannya usaha energi yang berhubungan dengan bekas. Jadi kalau Kipin rasa kalau bilang sulit, enggak sulit ya. Jadi Anda tinggal dipelajari aja baik-baik ya. Jadi variasi-variasinya juga Kipin sudah ngasih iya. Jadi kayaknya sudah enggak terlalu ribet ya. Enggak terlalu ribet, mudah gitu ya. Oke ya. Jadi sorry, sebentar Kipin coba lihat lagi apa yang bisa diajarkan lagi. Kipin rasa sudah modalnya sudah cukup ya, latihannya ini sudah cukup. Beda miring sebentar dengan sudut ini usai. Enggak terlalu ribet ya. Oke ya, mungkin satu lagi yang mengenai usaha yang berhubungan Abic force ya. Usaha yang berhubungan Abic force, Kipin kasih satu lagi ya. Kipin kasih satu lagi. Jadi rasanya ini nggak terlalu ribet ya, Oke, thank you yang sudah hadir. Ini sudah capek ya, benar-benar ya. Terima kasih. Semoga pelatihan ini cukup ya. Kipin kasih satu lagi ya. Kipin kasih satu lagi yang terakhir. Mungkin cuma 2 menit aja ya Kipin kasih. Yang mungkin bisa nanti di screenshot. Nanti ini Kipin bisa tak buatkan dalam VT ya, jadi nanti sebagai input aja, oke? Ya. Mungkin besok Kipin sudah masuk ke namanya kalkulus, tapi Kipin masuk ke limit trigonometri. Rencana ada yang minta limit trigonometri. Limit trigonometri itu rumusnya apa? Pendek, sebenarnya cuma butuh pengertian 1 menit saja. Cuma latihan aja, konsepnya kamu harus mengerti ya. Jadi nanti Kipin besok akan live mengenai limit trigonometri untuk dipakai di Fakultas UGM ya, Universitas Gadjah Mada ya, tes masuk Universitas Gadjah Mada. Kamu perhatikan lagi di sini ada nulis, Kipin ngasih gini, gimana ya? Dia bilang gini, ada sebuah benda ya ditarik dengan gaya F, katakanlah 400 Newton. Ya. 400 Newton, terus dia bilang, Kipin ngasih 2 ya, 2 macam ini. Aku nggak tahu, ada yang tipe yang ngomong dikit, ada yang tipe yang kasar. Kipin kasih aja. Terus dia di sini dia bilang 60 derajat. Bahasanya gini, sebuah balok bermasa ya, sebuah balok bermasa 10 kilo ya, ditarik dengan tali ya, yang membentuk sudut 60 derajat dari horizontal. Jadi nggak usah nulis ya, yang membentuk sudut 60 derajat dengan gaya 400 Newton. Ya, yang menjadi pertanyaannya dia bilang, ya, berapakah usaha jika lantai licin dan berpindah sejauh 5 meter. Yang kedua B, lantai kasar ya, lantai licin dan berpindah, lantai kasar dan berpindah sejauh 5 meter juga. Kamu cara nganalisanya gimana? Kipin bikin, tenang, kamu bikin, santai gini. Ada gaya gini, berarti kalau kamu analisa, ya, ini ada gaya F, ya, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi, 400 Newton. Ini ada 60 degree, berarti ini adalah namanya F cos 60.
wih angkanya jelek ya, Kipin ganti ya. Nek 60 nanti yang itu angkanya jelek ya, ngitungnya welek mau. Kipin kasih aja lah ya, 53 ya. Kipin kasih 53 supaya enak ngitungnya ya. 53 Kipin kasih 53 derajat ya, bukan pakai ini. Cos 53 Kipin tulis. Cos 53 di sini kalau diuraikan berarti di sini ada juga F sin 53 nah, ya. Jadi kalau ada gaya miring ini, harus diuraikan ke arah X dan ke arah Y. Terus kamu lihat berdasarkan hukum Newton, ya, berdasarkan hukum Newton, di sini ada width, betul ya. Terus di sini ada normal, ada N. Kemarin Kipin kan mengatakan intinya kalau mau nyari N itu selalu meninggalkan lantai, Yuk bahasa ini kita bikin dulu. Dia bilang licin kok. Kalau licin aman. Ya kalau licin aman. Kita bikin dulu A. Oh licin. Ya sudah. Kalau licin nggak ada gesekan. Ya, licin nggak ada gesekan. Berarti kita bikin W sama dengan F cos 53 dikali S. Selesai. Susah nggak? Nggak susah. Ya kan? Ya kan? Bukan. Masalahnya kalau aku tadi pakai 60 derajat. Kalau aku pakai 60 derajat, nanti pas di friction ada kasar, angkanya elek. Kamu nanti lihat. Ya, nanti kamu lihat. Tak ganti ya. Tak apa-apa tak kasih 53. Kalau kamu 60 derajat, tak kasih 60 derajat. Ya, tak kasih 60 derajat. Oke. Tak kasih 60 derajat. Nanti kamu lihat. Tepat kalau licin itu aman, angkanya cantik. Tapi kalau ada friction nanti angkanya elek. Nanti kamu lihat. Ya. Cos 60, oke. Ya, W, F-nya diketahui 400. Cos 60 itu setengah. S-nya itu sejauh 5 meter. Nah, berarti W-nya sama dengan 400 bagi 2, 200. 200 kali 5 itu 1000 Joule. Ya, 1000 Joule. Kamu perhatikan. Bagaimana kalau sekarang lantainya kasar? Tak gambar di atas supaya kamu bisa tahu perbedaannya. Ya, lantainya kasar. Kipin ulang lagi bikin gambar. Tahan ya. Sebentar lagi rungkat Kipin. Capek sekali ya. Ini ilmunya diperes ini ya. Kipin ngasih. Ini ada F. Kipin gambar lagi ulang F. Tol. Di sini berarti F cos 30. F cos 60. Di sini 60. Setuju ya? Terus di sini ada F sin. Kamu perhatikan di sini ada F sin 60. Di sini ada W. Di sini ada N. Karena ada gesekan, karena lantai ini kasar, pasti ada friction. Kemana arah friction? Ke kiri. Ya, kalau tapi soal yang A, dia bilang licin. Kalau licin nggak ada friction. Tapi kalau dia bilang ini kasar, berarti ada friction. Kemana? Ke kiri. Loh, kok tahu Kipin ke kiri? Nah, namanya friction itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Loh, emang arah geraknya kok tahu Kipin ke kanan? Ya jelas logika toh. Kalau ada benda ditarik ke kanan, pasti benda gerak ke kanan. Setuju ya? Nah, kalau ke kanan berarti frictionnya ke kiri. Kita bikin. W sama dengan F cos 60. Sebenarnya rumusnya sigma F dikali S. Loh kok bisa? Karena ada resultan. Berarti Kipin bisa nulis W sigma F. Kipin tulis F cos 60 dikurangi FK dikali S. Selesai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, permasalahannya, FK-nya berapa Kipin? Kipin bisa nulis, FK itu adalah μk kalikan N. μk-nya diketahui 0,1. Oh, Kipin belum tulis ya. Oh iya, anggap aja μk-nya di sini 0,1. Oke? Kipin tulis 0,1. Yang jadi permasalahan, N-nya berapa? Kemarin Kipin bilang ngomong gini, gampang, mau nyari N itu ada 2. Apakah dia di bidang miring, apakah dia di bidang datar.
Kalau di bidang datar, N itu kode bit W. Kalau tidak ada gaya lain. Tetapi kalau bidang miring, N itu bersama dengan W cos alpha. Nanti Kipin bikin videonya khusus untuk itu ya. Untuk belajar mengenai tekanan normal itu apa aja. Jadi supaya nalar kamu bisa masuk. Oke, untuk sementara ini kamu pahami dulu ya. Ini sampai di penjelasan ini sampai di dinamika. Ini namanya kalau di university ini namanya dinamika teknik ya. Jadi nanti kalau kamu bisa masuk di engineer itu pasti bisa konsep ini bermain di sini ya. Jadi kamu lihat ini untuk mencari N, bahasa N itu ini berarti kata sigma Fj. Berarti Kipin bisa bilang, sebentar Kipin geser, Kipin bisa bilang sigma Fj sama dengan 0. Kenapa kok pas sama dengan 0? Hukum Newton yang pertama mengatakan kalau benda itu seimbang, berarti sigma Fx 0, sigma Fy 0. Benda ini jalan kok Kipin. Nah, kenapa kok sigma Fy sama dengan 0? Karena tidak bergerak ke atas. Ya, jadi makanya oleh sigma Fy sama dengan 0. Berarti N ke atas ditambah F sin 60, ya kan? Terus dikurangi W. Width sama dengan 0. Terus kamu tanya, kenapa Kipin W-nya sigma F kali S? Kok F-nya yang diisi adalah F cos FK? Kok F yang atas bawah gak ditulis? Kipin tanya, kata sigma F, semua gaya ditulis yang bergerak dengan searah perpindahan. Itu teori. Bahasa ini bahasanya, kalau kita ngomong sigma F itu apa? Resultan. Nggak enak. Semua gaya ditulis, tulisan kabeh di sini yang sejajar dengan perpindahan itu yang ditulis. Note itu, ya. Setelah kamu note itu kamu pasti, oh yang sejajar dengan perpindahan ya iki rek. Iki gak usah ditulis, lewat. Itu bahasa nalarnya. Nah setelah kamu bikin ini, ya kalau kamu bikin setelah Newton begini, kamu nulis di sini, ya. N-nya enggak tahu, ya ini loh, F-nya tadi 400, ya. Tak tulis 400. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 itu loh Hele. Yang aku tadi mau ngomong 53 itu di sini. Loh aku pakai 53. 60 ini loh Hele. W-nya berapa? W-nya tadi 10, berarti ini 100. Ya W itu M kali G ya. Berarti Kipin bisa nulis N-nya sama dengan pindah ke sana 100, ya. 100, 400 kali setengah berarti 200 kan. Berarti pindah ke sana min 200 akar 3. Iki loh sing elek. Nah, dari sini aku bisa ngomong FK ini berapa? Tak tulis FK sama dengan mu K kalikan N. Berarti FK sama dengan 0,1. N ini adalah 100 dikurangi 200 akar 3. Welek toh angka ini toh. Ya ini makanya aku tadi bilang, aku mau pakai 53 itu tujuannya supaya 53 aja apa wis kadung ya. FK-nya tak isi di sini. 0,1 kali ini berarti 10. 0,1 kali ini berarti min 20 akar 3. Mari kita masuk ke sini. Tak tulis W, F-nya tadi katanya 400. Ya. Terus ini cosnya, cosnya 60 ya. Cosnya 60 setengah, sini ini tok sing api ya. FK-nya tak tulis di sini. 10 min 20 akar 3. S-nya adalah 5 meter, tak tulis. Berarti tak tulis dulu W, berarti ini 200 ya, min 10 ditambah min ini, min berarti plus 20 akar 3, di sini dikali 5. Nah, tulis lagi W, ini adalah 190 ditambah 20 akar 3 kali 5. Berapa ini? Ya tak itu. 190 kali 5, 45. Kira ya. 5495, 950 ditambah 100 akar 3 Joule. Oke, ya jadi Anda sudah bisa membedakan antara bagaimana apa namanya Newton N aksi reaksi yang ada gesekan dan tidak ada gesekan. Ya, semoga keterangan ini bisa Anda mengerti ya. Jadi mungkin sorry kalau Kipin nggak bisa baca apa namanya pertanyaan-pertanyaan di sini ya, karena pada sumbu Y ya betul ya, sumbu Y itu diam. Kalau sumbu Y diam maka sigma Fy sama dengan 0. Makanya mau nyari normal itu hubungannya dengan Y. Biasanya memang begitu ya. Jadi normal itu selalu berhubungan dengan bahasa normal itu
selalu tegak lurus dengan bidang landasan. Bahasanya seperti itu. Arahnya selalu meninggalkan landasan. Itu konsep. Sampai di dinamika teknik 2 kalau tidak salah di university. Ya kalau kamu masuk di teknik sipil ada nanti, atau mau masuk di mechanical engineering juga ada ya. Di elektro juga ada ya. Semoga keterangan ini bisa membuat Anda fresh ya, otaknya bisa fresh lagi. Oke? Thank you ya. Kipin lihat ini, Kipin kayaknya mau pamit ya. Sudah hampir 2 jam, capek sekali ya. Oke, thank you yang sudah ikut belajar, yang sudah partisipasi, yang juga sudah tap-tap ya. Terima kasih banyak ya. Kipin mungkin besok, jadi maaf kalau kemarin tidak bisa live, mungkin besok Kipin masuk ke limit trigonometri ya, karena ada permintaan dari ada yang mau masuk tes di UGM ya. Jadi oke, terima kasih banyak semua sama-sama ya. Kipin mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya, bukan Kipin sombong, cuma kan Kipin tidak ada moderator ya, jadi terpaksa harus konsentrasi di sini. Oke, terima kasih banyak. Dan Kipin mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Oke, Kipin Christine dulu ya. Oke, thank you. Ya, mungkin besok Kipin langsung untuk jamnya Kipin sebenarnya paling enak memang rutenya sekitar jam 6 7. Kalau Kipin bisa langsung jam 6 naik, Kipin jam 6 naik. Ya, tapi kita lihat aja dulu. Oke, terima kasih ya. Salam, bye-bye.